wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan ciri kuliner negara Arab Saudi. Yang pertama, menggunakan bumbu rempah yang kuat. Rempah yang digunakan dalam masakan Arab berbeda dengan bumbu dapur yang biasanya dipakai di Indonesia. Kuliner Arab menekankan rasa makanan dengan penggunaan rempah bubuk seperti kayu manis, saffron, lemon, kapulaga, parsley, dan lain-lain. Selanjutnya, banyak menggunakan kambing. Olahan daging, khususnya daging kambing, mendominasi resep kuliner Arab. Cara pengolahan dan penyajian pun beragam. Contohnya sate, nasi kebuli. Konon katanya sebagian besar masyarakat Timur Tengah lebih mengenal daging kambing dan domba daripada daging ternak lainnya. Selanjutnya adalah porsi besar. Makanan Arab hampir pasti akan selalu disajikan dalam porsi besar. Tentu saja, karena penduduk Arab asli memiliki postur badan yang tinggi dan besar, sehingga makanan yang dikonsumsi pun lebih banyak. Jika dibandingkan dengan Indonesia, satu porsi makanan Arab sama dengan 2-3 porsi makanan Indonesia. Selanjutnya saya akan bahas appetizer hot. Yang pertama adalah mutabak, seperti dapat dilihat dalam gambar. Resepnya, resep adonan, resep kulit. Campurkan tepung terigu, sagu, garam, diberi air sedikit demi sedikit sampai adonan tidak terlalu lembek. Uleni sampai lembut dan tidak rekat di tangan. Bentuk bundar dan bagi menjadi 4 bagian. Ambil satu kulit lalu olesi dengan margarin. Lakukan sampai adonan habis. Siapkan wadah tertutup, isi dengan kulit dan minyak sayur. Tunggu 15 menit kemudian sisihkan. Untuk isian, potong dadu ayam, lumuri dengan sedikit garam, goreng sampai setengah matang, angkat, campurkan dengan bahan isian lainnya. Kemudian untuk menggorengnya, siapkan penggorengan yang bentuknya datar. Pipihkan adonan kulit sampai setipis mungkin. Masukkan isi, beri minyak samin, lalu lipat. Goreng sampai matang, angkat, sajikan. Catatan, ketika menaruh adonan kulit, volume api harus besar dan minyak panas. Cepat-cepat diberi isi supaya tidak menggelembung dan mengeras, lalu normalkan api kalau sudah digoreng. Info: martabak berasal dari negara Yaman, yang kemudian secara perlahan dibawa oleh pedagang melintasi berbagai benua dan negara termasuk Indonesia. Selanjutnya falafel. Dapat dilihat di contoh, bentuknya seperti ini. Resep. Langkah pertama, tempatkan cikpia kering dalam mangkuk, kemudian tutup dengan air dingin, selanjutnya rendam. Kemudian tiriskan buncis ke dalam tempat panci dengan air segar lalu didihkan. Selanjutnya, biarkan mendidih kurang lebih 5 menit. Kemudian biarkan masak dengan api kecil kurang lebih 60 menit. Kemudian tiriskan dan biarkan kurang lebih 15 menit. Campurkan bawang putih, buncis, ketumbar, bawang merah, garam, jintan, dan merica ke dalam mangkuk. Kemudian tambahkan tepung. Gabungkan semua bahan menggunakan food processor. Pastikan adonan menjadi kental. Kemudian bentuk adonan menjadi bola-bola kecil, lalu goreng hingga kecoklatan dan keemasan. Info: falafel biasanya disajikan dalam sebuah roti pipih mirip pita yang disebut lava. Banyak falafel dijual sebagai makanan siap saji yang populer. Bola-bola falafel biasa ditambahkan dengan selada, asinan, dan acar sayur, serta saus pedas. Pada bulan Ramadan, falafel sering dimakan sebagai hidangan buka puasa. Kemudian appetizer cold. Gambarnya bisa dilihat seperti di contoh.
Cara membuat: siapkan air dalam panci, masak hingga mulai bergelembung atau berdesis. Masukkan dan aduk perlahan sambil tambahkan garam dan sedikit perasa. Aduk terus hingga air surut dan tidak mengental. Sementara itu, siapkan mangkuk salad besar, tuangkan cincangan parsley, mentimun Jepang, tomat, bawang merah, dan bawang bombay. Tuangkan semua minyak zaitun tadi. Aduk salad hingga semuanya nampak mengkilap. Kemudian tuangkan yang sudah matang tadi ke dalam mangkuk salad. Aduk semua hingga rata. Tambahkan garam secukupnya. Tambahkan lagi minyak zaitun sesuai selera agar tidak terlalu kering. Kemudian simpan dalam kulkas. Sajikan dan nikmati dalam keadaan segar dari kulkas. Hidangan ini cocok sebagai makanan pembuka, terlebih lagi untuk lunch and dinner. Info: tabola biasanya disajikan bagian dari meze. Variasi dibuat oleh bangsa Turki dan Armenia dan menjadi etnis populer dalam budaya barat. Selanjutnya, humus. Bisa dilihat dari gambar seperti ini, contohnya humus. Cara membuat: siapkan blender, kemudian masukkan kacang garbanzo. Disusul bahan lainnya seperti bawang putih, lemon, jus, minyak salad, merica, dan garam. Selanjutnya, blender semua bahan sampai halus. Tuangkan adonan ke dalam piring saji lalu beri topping. Susun topping sesuai selera dan tambahkan juga dengan roti Turki. Masukkan ke dalam kulkas, setelah itu siap disajikan. Info: humus adalah hidangan khas negeri Syam berupa pure bubur, saus cocol atau semacam selai gurih yang dibuat dari kacang Arab, giling yang dicampur wijen giling, minyak zaitun dari sari perasa limau, garam, dan bawang putih. Hidangan ini populer seantero Timur Tengah, termasuk Turki dan Afrika Selatan. Selanjutnya, sup marah lakmah. Contoh gambarnya bisa dilihat seperti ini. Resep: cuci daging kambing, kemudian rebus di air mendidih selama 5 menit. Angkat, buang air rebusan, ganti dengan air baru. Rebus lagi bersama batang seledri sampai angkat daging, potong-potong, sisihkan. Marak lahmah, khas Arab tanpa santan. Dua bawang sampai wangi, tambahkan bumbu yang ditumis, aduk rata, tumis sampai wangi, tambahkan potongan daging kambing, wortel, kentang, aduk rata, bumbu, garam, dan gula. Sementara itu didihkan lagi kuah kaldu, tambahkan air jika dirasa kurang. Pindahkan tumisan daging kambing dan sayuran ke panci. Kuah kaldu masak sampai sayuran empuk. Ambil sedikit kuah kaldu, tambahkan saus tomat, aduk rata, masukkan lagi ke dalam panci, aduk rata. Tes rasa, kalau sudah pas, matikan api, sajikan sup, taburkan daun seledri dan perasan jeruk lemon. Info: marak lahmah atau sop kambing biasanya dapat dicoba pada saat hari raya kurban sebagai kreasi makanan dari daging kurban. Selanjutnya, harissa sup. Contoh gambarnya bisa dilihat seperti ini. Resep: masak daging dan tulang dengan 1 liter sampai benar-benar matang. Setiap masak daging, gunakan bihoni dari selain menyehatkan juga membuat daging empuk. Tumis bawang dengan gas setelah daging masak. Kaldu mulai keluar dan air menyusut. Masukkan bawang yang sudah ditumis. Biarkan 5 menit terakhir. Masukkan
Oatmeal, aduk terus selama 7 menit sampai oatmeal benar-benar menyatu dengan bumbu dan daging. Setelah 7 menit, matikan api. Hidangkan dengan bawang goreng. Info: hidangan ini adalah Hares adalah hidangan yang populer dikenal di negara-negara Arab di Teluk Persia, terutama di bulan Ramadan. Sementara harissa adalah hidangan Armenia dari daratan Arab. Course. Yang pertama, pasta bayam, seperti dapat dilihat pada gambar. Saus di atas api sedang, minyak dan mentega, lalu tambahkan ayam dan aduk sampai matang. Tambahkan bayam, bawang putih, jamur, dan musim, garam dan selama 15 menit dengan api kecil. Tambahkan krim segar dan biarkan di atas api sedang selama 5 menit. Tempatkan pasta yang sudah dimasak di piring saji dan sebarkan campuran bayam dan ayam di atasnya. Selanjutnya yang kedua, info. Hidangan pasta bayam biasanya dihidangkan di restoran. Yang kedua adalah kushari. Resep: cuci bersih beras dan adus terlebih dahulu. Rebus makaroni dengan air dan tambahkan minyak dan garam sedikit. Tambahkan garam, jinten bubuk, dan merica. Tambahkan air secukupnya, kurang lebih sampai 1 buku di atas beras. Tunggu hingga sedikit berkurang. Masukkan minyak ke panci, panaskan dan masukkan bihun hingga sedikit kuning. Jika sudah matang, angkat dan hidangkan. Jangan lupa taburi dengan bawang goreng di atasnya. Info: kushari adalah sebuah hidangan yang dibuat pada abad ke-19 yang terbuat dari nasi, makaroni, dan lentil yang dicampur secara bersamaan dan diberi saus tomat di bagian atasnya, serta diberi tambahan beberapa potongan pendek spaghetti yang ditaburi dengan kacang Arab dan daun bawang goreng renyah. Bisa dilihat pada gambar. Resep cara membuat kapsa: cuci bersih beras dan rendam selama 30 menit. Lalu tambahkan bawang bombay dan bawang putih yang sudah dicincang halus. Tumis hingga wangi. Lalu lakukan dengan api kecil. Masukkan bumbu jinten, kunyit, ketumbar, lada hitam, cengkeh, saffron, kayu manis, kardamom, jahe yang sudah dicincang, dan derit lime, serta tambahkan garam. Aduk rata. Setelah itu masukkan irisan tomat. Tambahkan sedikit saus tomat. Setelah tercium aroma harum, tambahkan sedikit air, lalu masukkan daging kambing. Aduk rata. Setelah daging kambing berubah warna, air lagi. Setelah daging dirasa empuk, masukkan beras basmati, masuk hingga aron, kemudian angkat dan kukus. Siapkan aluminium foil dibentuk wadah kotak, lalu diisi dengan 1 sendok minyak goreng. Panaskan arang hingga membara. Buat lubang pada tengah nasi yang sedang dikukus atau ditanak. Lalu letakkan aluminium foil berikut minyak, lalu masukkan arang yang membara. Tutup kembali panci atau kukusan. Info: kapsa adalah rumpun hidangan yang berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab, di mana dianggap sebagai hidangan nasional mereka. Selanjutnya, filet talafia. Cara membuat: campur semua bahan. Contohnya campur semua bahan: bawang putih, garam, lada hitam, jinten, jus lemon, ketumbar, minyak zaitun, dan cuka sari apel.
Atur talapia, filet, dan sebarkan campuran di atasnya dengan tangan. Tinggalkan talapia dalam pengasinan selama 2 jam. Panaskan oven, masukkan ke dalam oven selama 5 menit, dan balikkan ke sisi lain, tunggu selama 5 menit. Sajikan dengan nasi putih dan salad. Info, filet talapia biasa dihidangkan pada acara syukuran. Kemudian dessert bisa dilihat pada gambar. Cara membuat: rebus susu dan gula di atas api kecil. Aduk sesekali hingga mendidih. Bagi adonan menjadi 3 bagian. 500 ml. Campur setiapnya dengan mangga, pistachio, dan buah fig. Tuang setiap bagian ke dalam cetakan es krim. Bekukan hingga padat, kemudian sajikan. Info, sajian ini dikategorikan sebagai dessert yang dijual dalam pot besar. Kulfi juga disebut dengan matkas, yang ditutupi dengan kain basah. Dijadikan berlift dalam pot berisi kulfi, ditaruh dalam wadah berisi es dan garam, mirip es putar. Mereka menjual kulfi dengan stik seperti es loli, yang ditaruh dalam cangkir lalu dalam bentuk potongan yang ditaruh di atas daun pisang. Selanjutnya, bosbusa. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Resep: aduk rata tepung semolina dengan baking powder dari baking soda. 2. Campur mentega, gula pasir, dan telur. Kemudian aduk dalam 1/2 cangkir air. Lalu masukkan tepung semolina. Aduk sampai adonan lembut dan rata. 3. Siapkan loyang segi 4. Tuangkan adonan dalam loyang yang telah diolesi margarin. Panggang dalam oven bersuhu sedang selama 30-40 menit sampai matang. Info, borbusa biasa dihidangkan pada pagi hari dan dinikmati dengan teh. Demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.